Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika partikel. Apa itu dinamika partikel? Dinamika partikel adalah cabang ilmu yang mempelajari penyebab benda bergerak, yaitu gaya. Gaya itu tarikan atau dorongan. Jadi kan pada bab sebelumnya kita udah belajar tentang gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Tapi pada ketiga bab itu nggak dijelasin ya kenapa benda itu bisa bergerak. Cuma tiba-tiba aja benda bergerak dengan kecepatan sekian. Nah, pada bab ini akan dibahas kenapa suatu benda itu bisa bergerak, yaitu penyebabnya gaya. Pada bab dinamika partikel dibagi menjadi 3 subbab, yaitu ada hukum Newton, jenis-jenis gaya, dan penerapannya dalam kehidupan. Untuk video kali ini akan dibahas tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Hukum pertama Newton disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Hukum kedua Newton yaitu membahas tentang hubungan gaya atau F dengan massa dan percepatan. Dan hukum ketiga Newton yang disebut juga aksi reaksi. Hukum 1 Newton. Misalnya ada sebuah bola yang sedang diam di atas suatu permukaan tanah. Bola ini bakal terus diam selama tidak ada yang menendangnya. Menendang itu berarti kita tuh memberikan gaya pada bola ini. Jadi kalau nggak ada yang ngasih gaya ke bola ini, bola itu akan terus-terusan diam. Jadi jika tidak ada resultan gaya yang bekerja, benda diam itu akan tetap diam. Begitu juga sebaliknya, misalnya ada sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Mobil ini bakal terus bergerak dengan kecepatan 50 km per jam kalau tidak digas atau direm lagi. Nah, digas atau direm itu berarti kita tuh ngasih gaya ke mobil ini. Jadi kalau nggak dikasih gaya atau nggak digas atau nggak direm, berarti mobil ini bakal terus-terusan bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi jika tidak ada resultan gaya yang bekerja, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Berdasarkan ilustrasi tadi, hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. 1 Newton disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Kelembaman itu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, atau sederhananya kelembaman itu sama aja kayak kemalasan. Jadi misalnya benda yang mula-mula diam, dia tuh akan mempertahankan keadaan diamnya, jadi bendanya malas bergerak. Kalau bendanya mula-mula bergerak, akan mempertahankan keadaan bergeraknya, jadi bendanya itu malas berhenti. Ukuran kuantitas kelembaman benda adalah massa. Jadi buat tahu seberapa lembab benda itu, kita lihat massanya aja. Semakin besar massa benda, berarti semakin lembab benda tersebut, artinya makin sulit digerakkan atau dihentikan. Hukum 1 Newton jika ditulis dalam persamaan matematis menjadi seperti ini, sigma F sama dengan 0. F itu merupakan simbol dari gaya. Jadi jika sigma F-nya sama dengan 0, benda diam akan tetap diam. Sedangkan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam keseharian kita sering mengalami efek kelembaman, cuma kita nggak sadar aja. Misalnya ketika kita berkendara dalam mobil. Mobil itu sedang melaju kencang, terus pengemudinya menginjak pedal rem sekaligus untuk menghentikan mobil. Jadi direm mendadak. Kira-kira apa yang terjadi? Tubuh kita akan terdorong ke depannya. Nah, kenapa bisa gitu? Tadi sesuai hukum kelembaman, kita itu kan sedang bergerak ke depan bersamaan dengan mobil. Ketika mobilnya berhenti mendadak, kita itu tetap mempertahankan keadaan gerak kita yang ke depan. Akibatnya tubuh kita terdorong ke depan. Gambarannya seperti ini. Ini mobil yang berhenti mendadak karena menabrak tembok. Bisa kalian lihat tubuh pengendaranya terdorong ke depan. Karena efek kelembaman tersebut, makanya ketika berkendara kita harus menggunakan sabuk pengaman untuk mencegah tubuh kita terdorong ke depan. Karena pada keadaan ekstrim, misalnya melaju sangat kencang terus ngerem mendadak, tubuh kita itu bisa sampai keluar dari mobil, sampai menembus kaca. Untuk safety tambahan, biasanya pada mobil ada kantung angin untuk mencegah kepala kita terbentur. Pada hukum pertama Newton, gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Pada hukum 2 Newton, akan dibahas bagaimana jika total gaya yang bekerja pada benda itu tidak sama dengan 0. Artinya ada gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, ada sebuah kotak yang sedang diam, berarti kecepatannya sama dengan 0. Di sini ada orang ini akan memberikan dorongan atau memberikan gaya pada kotak. Kira-kira apa yang akan terjadi pada kotak ketika didorong?
Kalau gayanya cukup besar, pasti kotak itu akan bergerak ya, atau dipercepat. Misalnya kotak diberi gaya sebesar 250 Newton. Bisa dilihat benda bergerak dipercepat. Artinya berarti ketika gaya total yang bekerja pada benda itu tidak sama dengan 0, berarti ada gaya pada benda tersebut, maka benda itu akan mengalami percepatan atau perubahan kecepatan, baik nanti bisa dipercepat atau diperlambat. Bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan percepatan dengan gaya. Hubungannya bagaimana, apakah sebanding atau berbanding terbalik, akan kita selidiki sekarang. Misalnya, sama seperti tadi masih ada kotak, cuman di sini akan ditunjukkan nilai percepatan yang dialami oleh kotak ini. Sekarang kita akan berikan gaya pada kotak, misalnya sebesar 250 Newton. Nah, di sini percepatannya menunjukkan nilai 3,12 meter per sekon kuadrat. Dengan gaya 250 Newton, kotak ini bergerak dipercepat dengan percepatan 3,12 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita coba nih, gimana kalau gaya yang diberikan itu lebih besar daripada 250 Newton? Kira-kira apakah nilai percepatannya lebih besar dari 3,12 atau lebih kecil? Jika gaya yang diberikan yang lebih besar 500 Newton, kita lihat berapakah nilai percepatannya. Di sini percepatannya itu bernilai 8,12 meter per sekon kuadrat. Berarti nilainya makin besar ya daripada yang tadi 3,12. Artinya, ketika gaya yang diberikan pada kotak itu semakin besar, percepatan yang dialami kotak juga akan semakin besar. Kalau seperti ini berarti hubungan percepatan dengan gaya adalah berbanding lurus. Newton juga menyelidiki hubungan percepatan dengan massa. Nah, bagaimana hubungan percepatan dengan massa? Apakah sebanding atau berbanding terbalik? Kita akan buktikan sekarang. Misalnya ini adalah sebuah kotak yang tadi, ternyata massa kotak ini adalah 50 kg. Sekarang kita akan berikan gaya pada kotak ini misalnya sebesar 350 Newton. Ternyata percepatan yang dialami kotak ini adalah sebesar 5,12 meter per sekon kuadrat. Kita akan coba jika massa bendanya kita tambah lebih dari 50 kg. Jika diberi gaya yang sama besar yaitu 350 Newton, apakah percepatannya akan lebih besar atau lebih kecil dari 5,12? Misalnya massanya ditambah menjadi 2 kotak, berarti totalnya 100 kg. Gaya yang diberikannya itu tetap seperti tadi yaitu 350 Newton. Nah, di sini percepatan yang dialami kedua kotak itu adalah 1,62. Berarti menjadi lebih kecil ya. Artinya ketika massa kotak atau massa bebannya bertambah, nilai percepatannya itu berkurang. Jadi hubungan percepatan dengan massa adalah berbanding terbalik. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi percepatan A pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi percepatan itu sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan M. Kalau ditulis secara matematis jadi seperti ini, A itu sama dengan sigma F per M. Untuk penulisannya biasanya M-nya dipindah ruaskan jadi ke atas sini, jadi dikali. Jadi sigma F sama dengan MA. M-nya itu massa, satuannya kilogram, A-nya itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan F itu gaya, satuannya Newton. Hukum 3 Newton. Misalkan kita anggap benda ini orang ya, ada seseorang menendang tembok dengan kakinya dengan sekuat tenaga. Terus sampai orang ini itu dibawa ke rumah sakit karena jari kakinya itu patah. Kenapa jari kakinya bisa patah? Padahal kalau kita lihat orang ini yang ngasih gaya ke tembok. Ternyata ketika orang ini menendang tembok, dia itu kan berarti memberikan gaya pada tembok ya, yang disebut F aksi, yaitu tadi gaya jari kaki pada tembok. Nah, sebagai reaksi dari tendangannya, tembok itu balik ngasih gaya ke jari kaki, yang disebut F reaksi, gaya yang diberikan tembok pada jari kaki. Cuman jari kaki orang ini nggak sekuat tembok, makanya bisa sampai patah. Terus besar gayanya itu F aksi sama reaksi itu sama besar. Misalnya
orang ini nendang tembok dengan gaya 100 Newton. Berarti tembok juga ngasih gaya ke orang ini sebesar 100 Newton. Cuman 100 Newton untuk tembok itu nggak berasa karena temboknya kuat. Tapi 100 Newton untuk jari kaki itu cukup besar sehingga bisa menyebabkan patah. Jadi hukum 3 Newton itu berbunyi seperti ini. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda kedua akan memberikan gaya yang sama, besar, dan berlawanan arah pada benda pertama. Kalau ditulis dalam persamaan matematis jadi seperti ini. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Negatif ini menunjukkan tadi arahnya berlawanan. Jadi sama besar, tapi berlawanan arah ditunjukkan dengan ada tanda negatif. Contoh adanya hukum 3 Newton. Misalnya pada olahraga dayung. Coba kalian perhatikan, dayung itu mendorong air ke arah mana? Ke arah kiri ya. Tapi perahu ini bergesernya ke arah kanan. Nah, ini tuh merupakan pasangan gaya aksi reaksi. F aksinya itu ketika dayung mendorong air ke kiri. Sebagai reaksinya, air itu mendorong perahu ke arah kanan. Contoh berikutnya adalah peluru yang ditembakkan menggunakan senapan. Jadi F aksinya itu berupa senapan mendorong peluru ke depan. Jadi pelurunya ditembakkan, nah reaksinya itu peluru itu mendorong senapan ke arah belakang. Yang terlihat dari tubuh penembak ini terdorong ke belakangnya. Itu tuh berarti nunjukin F reaksinya. Atau ada lebih jelasnya lagi nih, bahwa peluru itu mendorong senapan ke belakang. Yang ini ya sampai tersentak ke belakang. Contoh berikutnya yaitu pada balon. Kalian pasti pernah nih balon tuh, terus balonnya itu sama kalian nggak diikat tapi langsung dilepasin gitu aja. Jadi kan si balonnya bakal terbang ya ke atas. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Prinsipnya itu ketika dilepas balonnya itu, udara itu kan menyembur ke arah bawah. Itu tuh sebagai F reaksinya itu balon mendapat gaya dorong yang menyebabkan balonnya bergerak ke atas. Nah, prinsip ini dipakai pada peluncuran roket. Jadi roket itu kan tentunya perlu bahan bakar. Nanti bahan bakar itu dibakar, lalu gas buangan sisa pembakarannya itu dikeluarkan melalui bawah. Jadi F aksinya itu semburan gas hasil pembakaran bahan bakar dibuang lewat bawah. Nah, F reaksinya itu roket jadi mendapatkan dorongan ke atas sehingga roket bisa meluncur ke luar angkasa. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.